Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Anggriani, Stambuk G701-19121 dari kelas C kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perkecambahan dan fotosintesis. Sebelumnya, saya akan jelaskan apa itu perkecambahan dan apa itu fotosintesis. Perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan embrio. Sedangkan fotosintesis adalah salah satu cara tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan energi. Berikut adalah cara kerja dari percobaan perkecambahan. Pertama-tama, kedua sampel dicuci dan direndam selama 24 jam. Adapun sampel yang digunakan yaitu biji jagung atau zeamais dan biji buncis atau Phaseolus vulgaris. Kemudian, kedua sampel tersebut ditanam di dalam gelas air mineral yang berisi tanah dan diletakkan di masing-masing tempat yang banyak sinar matahari dan tempat yang gelap. Setelah itu, diamati pertumbuhannya setiap hari selama 7 hari. Selanjutnya adalah cara kerja dari proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis dilakukan dua percobaan, yaitu percobaan Sachs dan percobaan Ingenhousz. Percobaan Sachs dilakukan untuk membuktikan bahwa pada fotosintesis dihasilkan karbohidrat berupa amilum, sedangkan percobaan Ingenhousz dilakukan untuk membuktikan bahwa pada proses fotosintesis melepaskan gas oksigen. Berikut adalah cara kerja pada percobaan Sachs. Pertama-tama, daun yang berwarna hijau pada tanaman ditutup dengan aluminium foil dan bagian yang lainnya dibiarkan terbuka. Kemudian, daun direbus sebentar, diangkat, dan dimasukkan ke dalam alkohol. Setelah itu, daun kemudian ditetesi dengan larutan iodium dan diamati apa yang terjadi pada daun tersebut. Setelah daun ditetesi dengan larutan iodium, terlihat adanya perbedaan warna pada bagian daun yang diberi beda perlakuan, yaitu pada bagian daun yang dibiarkan terbuka. Setelah ditetesi iodium, warnanya berubah menjadi biru kehitaman yang menandakan keberadaan amilum pada daun. Dan bagian yang ditutup aluminium foil, saat ditetesi dengan larutan iodium, warnanya tetap kuning pucat karena klorofil tersebut tidak melakukan fotosintesis dan tidak mampu mendistribusikan amilum. Berikut adalah cara kerja pada percobaan Ingenhousz. Pertama-tama, isi gelas kimia dengan Aquades. Masukkan tanaman Hydrilla verticillata. Kedua, masukkan corong kaca dalam posisi terbalik ke dalam gelas kimia. Tutup seluruh tanaman Hydrilla verticillata. Yang ketiga, tutup ujung corong kaca dengan tabung reaksi. Kemudian letakkan di bawah sinar matahari. Yang keempat, amati. Pada dasar tabung reaksi timbul gelembung udara. Pada percobaan Ingenhousz, gelembung yang paling banyak dihasilkan adalah sampel yang ditempatkan pada tempat dengan cahaya matahari yang cukup. Proses fotosintesis tidak bekerja optimal pada suhu terlalu rendah dan suhu yang terlalu tinggi. Semakin banyak cahaya matahari, semakin laju reaksi yang menghasilkan produk O2. Sekian penjelasan saya mengenai fisiologi tumbuhan, proses perkecambahan, dan fotosintesis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.